Property People, kembali lagi di 99 Talks Special Edition Road to Golden Property Awards 2025 The Legacy bersama saya Clara Anta Wijaya. Nah, di episode kali ini bakal seru sekali ya, karena kita akan memberikan insight terkait dengan tren dan juga dinamika dari tren industri properti di Indonesia. Nah, tapi ini tidak hanya untuk property people. Informasi ini pasti juga sangat berguna untuk nominator-nominator di Golden Property Awards 2025 kali ini. Jadi langsung saja kita sudah memiliki narasumber, seorang expert properti, seorang pengamat properti yang sangat handal dalam bidangnya. Langsung saja kita sambut bersama CEO dari Indonesia Property Watch, Bapak Ali Tranghada. Halo, halo, luar biasa. Luar biasa ya Pak, apa kabar Pak? Ya? Semangat terus Pak. Itu sudah jadi prinsip ya Pak. Oke, kalau misalkan kita lihat ke gambaran yang lebih besarnya dulu nih Pak ya, sebelum kita mengkerucut ya. Sebenarnya sekarang industri properti arahnya kemana sih Pak di tahun 2025 ini? Fakta ya. Boleh. Kalau dari data kami dari Indonesian Property Awards, itu kami melihat gini, ini menarik buat jadi antisipasi ya ke depan ya. Penjualan perumahan, khususnya perumahan, itu di 2024 itu lebih rendah dibandingkan 2023. Kan datanya sampai 2024 ya, bukan sampai 2024. Itu kurang lebih di angka 17% malah. Agak anjlok ya gitu ya di 2024 kan. Bahkan angka 2024 itu pun penurunannya masih lebih rendah dibandingkan 2022 loh. I see. Jadi ada apa ya gitu kan ya. Apa pasar jenuh? Bisa, makanya banyak-banyak Mak. Kalau kita bicara dari global deh ya. Dari global itu pasti ada ancaman geopolitik ya, krisis global gitu kan. Kemudian kita bicara lagi masalah ekonomi Indonesia memang sedang melambat. Belum kemudian ada isu-isu politik yang saat ini gaduh, gitu ya, kan? Betul. Satu lagi sebenarnya nanti kita akan bicara masalah seberapa pengaruh sih isu bisnis komoditas di properti. Jadi ada 4 tuh. Ya kalau kita satu-satu deh ya, kita ya. Tidak ada data yang menyatakan kalau ada krisis ekonomi global, properti kita jatuh. Nggak ada sebetulnya. Saya bilang dampaknya bukan nggak ada, dampaknya ada tapi nggak sampai jatuh. Oke. Karena gini, nah tapi masalahnya gini, intinya sekarang tuh perang trade war segala macam itu semakin masif gitu ya, semakin kencang nih. Betul. Itu belum pernah terjadi sebenarnya seperti ini kan. Tapi kalau dari yang lalu-lalu itu sebenarnya kita ada penurunan tapi dampaknya tidak signifikan terhadap pasar properti di Indonesia. Ada yang tanya juga, 98 kan krisis kita minus kan, negatif kan, 13,13%. Nah itu terjadi dong krisis di Indonesia. Properti kita jatuh juga waktu itu kan. Iya betul. Karena itu epicentrumnya di Asia. Nah ini beda ya. Thailand gitu ya, Thailand kemudian ke Asia segala macam ya. Semua kena lah Asia kan. Tapi yang terjadi saat ini krisis yang di ancaman global geopolitik adanya bukan di Asia relatif ya. Jadi dampaknya, bukan saya bilang nggak ada dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan. Oke, jadi secara domino effect tidak terlalu signifikan ya, betul. Tidak terlalu jatuh. Ekonomi segala macam pastilah kena ya, dampaknya pasti ada lah. Kita nggak naif juga kalau bilang nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada dampaknya pasti ada gitu. Tapi dari data yang ada, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi terlalu mengkhawatirkan lah, karena di sana gitu istilahnya. Iya, jadi mungkin sektor yang terpengaruh mungkin lebih ke komoditas atau ke sektor keuangan gitu ya. Tambang, mineral segala macam lah ya. Nah, yang jadi poin penting sebetulnya sekarang tuh bukan semata-mata krisis global, tapi bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke Indonesia internal ya. Nah, kita tahu kan growth kita kan melambat ya. Deflasi juga udah terjadi di Indonesia gitu kan. Artinya ini kan sebenarnya ekonomi kita saya dibilang tidak baik-baik saja nih. Tapi itu salah satu siklus yang memang harus dilalui pebisnis. Kan nggak bisa untung aja gitu kan. Pasti ada siklusnya di bawah. Oke lah, itu sah-sah aja kan. Tapi kita perhatikan ini mau sampai kemana nih? Sampai kapan nih seperti ini ya. Karena kalau kita lihat pasar properti di Indonesia itu 98% itu masih lokal. Ya, betul sekali. Ya. Kalau seperti itu artinya sangat tergantung, tidak terkait krisis, bukan tidak semata-mata pengaruhnya dari krisis global, tapi lebih ke national stabilitas lah gitu. Ya. Ekonomi melambat, tapi kita ngelihat ada hal yang membuat pasar ini sedikit wait and see, stagnan gitu. Politik.
Oh iya. Politik sangat relate sama properti. Karena memang sekarang konstelasinya juga baru begitu Betul, ya. betul. Nah, menarik lagi nih, dari data yang ada gitu kan, setiap tahun politik pasar perumahan di kita melambat, menurun. Oh itu Tapi sudah udah ada. sudah selalu seperti itu Selalu ya. seperti itu. Oke. Siklusnya seperti itu kan. Kalau 2 periode pun? Sama. Oke. Intensitasnya aja nggak terlalu Iya, besar iya, kan, tapi iya. udah ada pasti, udah segitu kan, udah tahu. Tapi ada kecenderungan setiap tahun politik itu ada terjadi penurunan di pasar properti. Oke. Ya. Kirain cuma stok market aja, biasanya kan langsung melandai itu ya. Pasti itu kan kita juga kan. Ujung-ujung sih nyambung jadi satu sebenarnya kan. Iya, Tapi kalau kita lihat ke kita bicara properti, ya seperti itu ya. Jadi perlambatan itu pun sebetulnya terjadi di tahun politik. Misalkan nih tahun politik yang terakhir ini kan 2024. Ya. Artinya di tahun itu terjadi penurunan dan itu terlihat datanya betul ada. Mm-mm. Awalnya kami memprediksi di 2025 harusnya biasanya ketika ada penggantian pemerintahan baru ini pasar udah mulai naik lagi nih. Mm-mm. Tapi yang terjadi saat ini relatif masih melambat. Oke, Itu kuartal jadi big pertama question. ya Iya. masih. Jadi kalau lama-lama kan langsung ada sedikit eskalasi naik. Ini belum kelihatan. Ya, kalau kita bedah sedikit lebih dalam lagi masalah kebijakan properti saat ini, saya banyak bicara dengan pelaku bisnis gitu ya, pengembang, kemudian dengan bank, dengan asosiasi juga. Itu banyak kekhawatiran yang memang membuat pasar itu tertahan itu aja. Kan semua properti kan masalah future ya, future-nya seperti apa, kemudian ekspektasinya ke depan seperti apa. Kalau ekspektasi semua pebisnis ini agak sedikit terganggu, ke depannya nggak bagus gitu. Oke. Ya, karena jadi nanti deh, nunggu deh. Nah, kayak gitu loh. Oke. Itu politik. Jadi ekonomi yang dihubungkan dengan politik dan itu semakin gaduh, ekonomi semakin tertahan. Ujung-ujungnya Oke. properti tertahan kan gitu kan? Betul. Nah, Jadi gitu memang loh. siklusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dibagi dua, ada sentimen global, ada sentimen dalam negeri. Betul. Dari sentimen global tidak begitu kena ke sektor properti Betul. di Indonesia karena memang epicentrumnya bukan di Bukan di Asia, Asia, yes. gitu ya. Jadi memang persoalannya berbeda. Sedangkan untuk dalam negeri memang pertama tahun politik gitu ya. Dilihat dari 2024 yang jadinya demand-nya melandai. Betul. Dan 2025 ini udah kuartal pertama nih ya. Betul. Kita melihat kita sebenarnya masih wait and see ya ke Betul, depannya itu betul, seperti betul. apa. Seharusnya kan naik ya, itu Iya. kan. Tapi dulu kami perkirakan juga ini mungkin akan masih melambat, tapi kok ternyata lebih melambat faktanya dibandingkan dengan prediksi kami gitu. Oke, tapi memang sepertinya fair ya karena memang tidak hanya sektor properti kan semua sektor sekarang juga sekarang memang serentak melemah begitu ya Pak. Betul. Nah, tadi kita mungkin bisa bedain gini. Kalau kita melemahnya semua sektor tuh iya tadi kan krisis global, kita ada tambang, mineral segala macam, komoditas jatuh ya. Ekonomi sedang melambat gitu kan. Ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintahan baru ini yang membuat pasar bingung gitu. Oke, jadi memang diambang kebingungan sekarang ya. Iya, Karena iya, memang seyogianya kita tahu pemerintah itu sangat mendukung banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah ingin menjadikannya punya rumah. Bahkan ada beberapa program seperti insentif lah, PPN dimurahkan atau 0% masih 0%? PPNDTP ada. Iya, yang PPNDTP. insentif 100% ada. Ya, betul. dan juga proyek 3 juta rumah per tahun kalau nggak salah. Di samping banyak sekali pemberitaan dari pemerintah begitu ya yang seakan-akan sepertinya mendukung sekali rakyat Indonesia untuk punya rumah, tapi sampai bisa dibilang itu membingungkan itu bingung di bagian mana ya Pak? Di awal-awal pemerintahan itu semangatnya luar biasa gitu ya. Semangatnya oke kita ada wacana 3 juta rumah, kemudian ada banyaklah kebijakan-kebijakan yang masih wacana nih ya, masih mimpi nih. Iya. Kita belum tahu seperti apa. Cuma boleh diapresiasi ambisiusnya ya. Semangatnya bagus gitu. Cuma semangat aja kan nggak cukup kan ya gitu kan. Harusnya itu kan diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan yang betul bisa workable gitu. Jadi betul-betul yang bisa bekerja gitu kebijakannya itu bisa terlaksana lah realisasi. Coba kita lihat deh. Masalah anggaran dulu nih. Oke. Kalau pemerintah bilang 3 juta rumah setahun dan itu 3 kali lipat dibandingkan pemerintahan yang lama, itu kan 1 juta rumah gitu kan. Itu secara angka kan buat kita menarik ya. 3 juta rumah ini luar biasa nih, pemerintah tuh betul-betul memperhatikan rakyat dan bla 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 gitu kan. Cuma kalau kita lihat coba dari anggaran 2024 itu 16, triliun untuk perumahan aja. Oke. Ya.
itu kurang lebih 0,9 sampai 1% dibandingkan APBN. Oke. Kecil kan 1%. Iya. Itu udah kecil gitu ya kan. Dibandingkan kesehatan kalau nggak salah 5,6%, pendidikan 20% paling tinggi waktu zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang 2024 itu anggaran perumahan itu hanya 5 triliun. Terjadi pemangkasan efisiensi, jadi sekarang cuma 1,6 triliun. Oh lumayan ya berarti pemangkasannya ya. Oh iya, lumayan kan. Dan itu targetnya tadi dari 1 juta rumah ke 3 juta rumah. Oke, jadi target Ya. dan realisasinya. Nah, ini jadi satu permasalahan. Jadi saya selalu nanya, ini pemerintah serius nggak sih nanganin perumahannya? Ini dari sisi anggaran dulu loh ya. Oke. Kayaknya kok nggak serius gitu kalau kayak gini kan. Kita lihat anggarannya kayak gitu kan. LPPP, beda lagi nih yang subsidi perumahan yang subsidi, itu memang dari 2024 220.000, sekarang rencananya naik 300.000 unit setahun. Oke. Tinggi kan, tapi belum ada realisasi nih. Ini masih rencana anggarannya 300 triliun disetujui atau enggak. Oke. Tapi kalau di total itu pun masih lebih rendah dibandingkan 2024 anggarannya kan, jatuh banget gitu. Iya. Nah, serius gak nih pemerintah dari anggaran ya? Oke, kemudian pemerintah bilang kita akan ada kebijakan-kebijakan yang untuk men-achieve 3 juta rumah itu. Apa kebijakannya gitu loh? Oke. Mesti tahu dong pengembang pelaku bisnis supaya tahu nih ini maunya arahnya kemana nih. Ada kebijakan-kebijakan yang sekarang udah misalkan nih pengembang bisa bekerja sama dengan pemerintah menghibahkan atau mengasih CSR tanah untuk dibangun rumah oleh pemerintah untuk mencapai target 3 juta rumah itu. Bisa. Tanah-tanahnya dari mana? Tanah-tanah sitaan dari kejaksaan gitu ya. Dan banyak. Tapi kalau saya lihat ini tuh belum matang gitu loh. Oke. Jadi kayak saya bilang, oh gini ya. Oke, mekanismenya kayak gimana sih? Oke. Ya, ada kemudian pengembang bilang, oke, kementerian bilang, oke, ada yang mau pengembang yang mau hibah nggak, CSR nggak gitu kan? Tapi mekanismenya apa ya? Pengembang bingung kan? Ini saya boleh nggak sih? Apa namanya itu? Syaratnya apa gitu? Kalau saya kayak mau hibahkan, itu belum ada gitu. Tiba-tiba ada satu pengembang yang, saya hibahkan. Betul. Kalau saya lihat kan ini ada apa? Kenapa hanya pengembang tertentu aja yang dilibatkan? Ini bisa jadi prejudice, prasangka. Betul, satu itu, dan di pasar juga nggak nyaman gitu. Oke. Ya. Jadi mungkin bisa kita simpulkan bahwa memang sekarang mungkin proyeknya cenderung ambisius, tapi di sisi lain juga tidak didukung dengan anggaran yang Ya, kita lagi nunggu, memungkinkan. kita lagi nunggu dengan kebijakan anggaran yang terbatas. Kita lagi nunggu kebijakannya berjalan nggak? Oke. Bukan saya bilang nggak berjalan, kita menunggu gitu. Karena kan memang kita juga paham lah, pemerintah butuh satu harmonisasi dalam atau segala macam yang ini membuat jalannya seperti ini. Kita masih nunggu nih, tapi jangan kelamaan gitu kan. Kalau kelamaan ini bingung kan, nggak mau ngapain juga bingung. Kita melihat kan pemerintah kebijakan seperti apa. Kalau pemerintah kebijakannya nggak jelas, bingung Pak San. Oke, semoga ini tidak berlangsung lama karena pertama masih di kuartal pertama, masih ada harapan di kuartal selanjutnya, dan juga ini pemerintahan masih cenderung baru begitu ya Pak ya. Jadi kita masih maklumi, kita masih berharap akan ada langkah berani lainnya begitu ya Pak untuk merealisasikan wacana-wacana yang ada gitu. Tapi yang menarik lagi Pak, misalkan dari pemerintah kita melihat adanya ketidakpastian begitu ya. Tapi kalau dari swastanya itu sendiri Pak, untuk developer itu sendiri sekarang market appetite tuh seperti apa sih Pak? Mereka kan kalau saya lihat sekarang banyak sekali model bisnis yang lebih ke consumer driven kan. Jadi melihat pasar maunya apa, mereka buat seperti apa. Sepertinya sekarang sudah tidak sudah tidak populer lagi ketika ada satu developer, saya punya pakem seperti ini gitu. Kayaknya sudah tidak bisa se old fashion itu. Sekarang harus ngikutin maunya apa. Apalagi sekarang ada lagi nih newcomer kayak Gen Z, bukan milenial lagi. Sekarang ada Gen Z, Gen Alpha mau beli rumah tuh juga ada gitu Pak. Kalau kita bicara market appetite ya, sebetulnya gini. Di Indonesia kan pasarnya dibagi dua kelompok lah. Yang satu memang rumah buat MBR ya, yang masyarakat, yang itu memang butuh effort dari pemerintah lebih banyak kan. Yang kedua kita bicara rumah komersial. Itu market mechanism betul tadi. Artinya nih ya market maunya seperti apa gitu. Itu kan ada invisible hands. Ya. Ini agak ada sedikit bukan ilmiah ya. Jadi gini, di market itu saat ini kan melambat, tidak semata-mata karena melambat ekonomi juga. Nanti ada hubungannya dari situ ya. Jadi saat ini kalau kita lihat sejak 2022 setelah pandemi, bahkan even itu ketika pandemi, itu yang banyak terjual itu di menengah atas, rumah mewah.
Oh, itu info baru sih Ya, berarti. dari mungkin dari 3 miliar, dari 5 miliar, sekarang udah mulai banyak yang 10 miliaran pengembang. Bahkan ketika pandemi pun harga rumah yang di atas 5 miliar, 10 miliar itu dominan. Oke. Ini kan menarik kan? Iya. 2022, 2023, 2 tahun, masuk 2024, pengembang masih fokus ke menengah atas. Menarik. Ya, jadi kalau saya bincang-bincang itu kenapa sih mau menengah atas bangunnya rumah mewah? Pertama, dia ngelihat temennya, kok enak ya jual rumah mewah gitu kan, ya kan? Kedua, kalau kita hitung-hitung HPP tanah berapa lah, untungnya berapa? Semakin gede semakin untung. Yang ketiga, tapi mereka kadang-kadang lupa dengan market capacity-nya sebesar apa. Maksudnya gini, yang menengah atas ini itu kan notabene banyak investor, bukan first home buyer lah. Ya, second home mungkin hanya investasi aja, bukan second home juga, dia hanya instrumen investasi, properti sebagai instrumen investasi, didemin aja gitu, kan seperti itu kan. Pasar ini kan nggak banyak gitu, 3-5% dari penjualan, tapi itu yang secara value itu menguasai dominasi terhadap total, karena kan ya nilainya kan dan lebih cuan juga berarti ya. Lebih cuan juga. Nah sekarang itu latah gitu, jadi pada titik tertentu kita lihat ini akan menjadi jenuh. Pak, bukan latah, kalau zaman sekarang Apa tuh tuh? FOMO. FOMO, ya. FOMO. Itu ya omongan Gen Z game milenial gitu lah. Ya kan? Betul. Ini FOMO nih kan. Tapi ada waktunya itu dia akan habis juga. Yang beli. Habisnya itu bukan karena nggak ada duit. Saya investor nih. Saya beli 5M satu. Tahun depan ada launching lagi, saya beli lagi satu. Tahun depan lagi yang lebih bagus lagi 10M, saya beli lagi satu. Pas udah keempat kali, mungkin saya berhenti dulu ya gitu. Bukan nggak punya uang loh. Terlalu banyak ini kan. Ya kan ini untung nggak? Ini untung nggak? Nanti dulu deh. Ini kebanyakan. Ada satu lokasi lagi udah deh, yang ini dulu deh, yang ini nggak usah deh gitu lah. Oke, diversifikasi lah ya. Iya, artinya kan udah kebanyakan. Pada saat titik tertentu, ini si pengembang banyak masuk yang menengah atas, tapi pasarnya di menengah atas terbatas. Yang di menengah ini yang sebenarnya pasar gemuknya, itu pasokannya juga terbatas. Yang atas itu pasokannya melimpah, yang di tengah itu pasarnya banyak gemuk, tapi pasokannya terbatas, daya belinya makin lama makin turun karena kondisi ekonomi juga. Nah ini kan lucu ya, jadi agak kompleks. Jadi kayak sebetulnya kan saya selalu bilang ke pengembang-pengembang saat ini masuk 2025, pengembang itu market niche-nya di mana ya gitu. Jangan terlalu patokan saya mesti bangun rumah mewah karena pasarnya nggak di situ. Tapi dilema juga ketika si pengembang mau masuk di pasar menengah, bahkan mungkin bawah, bertanya juga dia ekonomi udah bagus belum? Kalau misalkan kita ngomong menengah ke atas, apakah itu lebih condong, apakah mereka itu lebih sering membelinya rumah tapak, atau mungkin ada alternatif lain seperti ada apartemen, rumah tapak ya di Indonesia ya? Iya, masih rumah tapak. Even itu di Jakarta pun gitu ya, rumah tapak masih lebih primadona. Yang apartemen itu lebih dikuasai oleh menengah atas, apartemen mewah lah, menengah ke atas lah. Yang menarik kan kalau kita bicara gini deh, kalau apartemen di Jakarta yang paling kecil, studio, itu pun harganya 600 jutaan. Ada nggak 500 juta? Kayaknya nggak ada deh. Kalau ada pun sangat terbatas gitu. 600 jutaan. Kalau kita bicara kaum produktif, yang kaum yang Gen Z, yang Gen milenial, yang kaum pekerja, gajinya berapa? Let's say berapa lah? 10 juta lah, gitu ya. 7,5 juta lah. Masuk nggak? Masuk kan ya? Iya gitu. Iyanya kok agak sedih gitu. Sedih. Anggap 7,5 juta lah ya. 7,5 juta kalau dia mencicil sepertiga dari penghasilan itu 2,5 juta. Artinya dia hanya bisa beli properti seharga 300 jutaan. Iya lagi, betul ya. Nah, supply yang ada, rumah udah nggak mungkin rumah tapak di Jakarta. Apartemen 300 juta nggak ada. Adanya 600 juta, gitu kan? Terus gimana dong? Ya kan? Joint income, ya suami istri bisa. Jadi kan 15 juta, dia bisa yang 500 juta bisa lah. Tapi 16 meter terlalu kecil kalau studio. Berarti yang dia target dia nggak 600 juta lagi apartemennya yang dia belinya 600 juta tapi yang ada 1 miliar gitu. Kan makin naik kan? Ini agak kejar gitu loh. Makanya kemudian kita apresiasi juga pemerintahan yang baru ini 1 juta rumah itu di perkotaan, bentuknya vertikal. Bentuknya yang apartemen buat kaum pekerja perkotaan lah gitu loh.
Itu yang produktif kan? Iya, betul. Kan gitu, coba lihat nih. Sekarang pemerintah selalu bilang, oh saya akan subsidi kaum MBR yang masyarakat MBR yang daya belinya rendah, bla bla bla. Banyak kan? Banyak gitu. Memang kita mesti bantu. Ya. Menengah atas kita nggak usah pikirin. Yang menengah ini yang nggak ada. Pemerintah mungkin sekarang bisa jeli nih. Oh ternyata yang menengah butuh ya, butuh hunian karena yang kaum menengah ini yang produktif. Tapi nggak ada hunian. Dia hunian gimana caranya? Nggak bisa. Kos-kosan atau rumah yang di luar Jakarta. Dia bisa nggak? Mereka bisa nggak beli rumah yang di luar Jakarta? Bisa dengan rumah subsidi 160 juta, 180 juta ke bawah di pinggiran Jakarta. Mampu nggak dia beli? Mampu kalau tadi hitungannya 7,5 juta sebulan. Tapi ditanya, mau nggak beli itu? Iya, betul sekali. Mau, tapi ini bisa jadi gitu celah kan? Buat developer, buat perumahan yang cenderung murah berarti ya? Betul. Iya ya. Betul. Nah itu, kalau dia 180 juta dia nggak mau beli karena gengsi, kan beda ya. Gen milenial lah kan beda pasti kan. Nggak mau saya yang kecil-kecil gitu. Ditanya lagi nih, ada nggak yang rumah 300-500 jutaan di sana? Ada, tapi jaraknya jauh, konsekuensinya jaraknya jauh. Harus ada TOD dan kereta api, transportasi umum dan segala macam lah gitu. Pilihannya mau nggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Yang mau dia beli dengan konsekuensi itu, waktu tempuh dan jarak tempuh. Yang nggak mau dia akan kos-kosan lagi di Jakarta. Iya. Sandi nggak usah beli hunian. Demi kewarasan. Ya kan, udah susah. Jadi ada yang bilang, ini Gen Z, Gen milenial nggak mau beli rumah ya gitu ya kan banyak tuh. Saya bilang bukan nggak mau beli rumah deh. Coba ya kita sebagai manusia gitu ya, pasti keinginan mau beli rumah itu ada. Ya. Tapi kenapa Gen Z dan Gen milenial tuh nggak mau beli rumah? Diomongin gitu, dinyatakan seperti itu kan? Itu kan karena frustasi gitu. Dia frustasi ngelihat harga rumah, oh tinggi banget ya, udahlah gue nggak mau beli rumah, dia kan gitu kan. Tapi kalau ada, mau nggak? Mau pasti kan? Pasti. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan mau nggak mau, tapi lebih ke kayak bisa atau tidak gitu. Tapi Pak tahu nggak sih sebenarnya ini ada generations gap loh Pak. On behalf of millennial dan Gen Z, itu tuh sebenarnya mereka itu ada beberapa yang menyalahkan appetite dari boomer yang membeli rumah kedua nggak ditempatin, beli rumah ketiga nggak ditempatin. Rumah sebagai investasi menurut mereka adalah hal yang egois gitu. What do you think about that? Itu satu hal yang nggak bisa ditahan. Itu kan market mechanism. Nggak bisa kita ngelihat bilang tolong ya jangan beli rumah dulu, nggak bisa kan? Karena salah satu ciri properti itu dia aktualisasi diri, dia bangga dia beli properti. Mungkin kalau si milenial nanti pas masanya itu pasti udah banyak uang, dia akan beli properti juga. Karena itu bukti dia kebanggaan buat dia dan keluarganya kan gitu. Nggak bisa dihalangin gitu loh. Itu memang mekanisme. Dan nggak bisa disalahin juga. Bisa disalahin juga kan? Orang ada uangnya bisa beli. Yang masalahnya saat ini sebetulnya bagaimana dalam hal ini pemerintah mesti turun tangan untuk menyelesaikan itu. Jadi insentifnya itu tidak hanya buat MBR aja, tapi kaum perkotaan ini yang gajinya 8 juta, 7,5 ya, mungkin kalau MBR kan 8 juta ke bawah kategorinya gitu ya. Kita bilang 8 juta ke atas lah. Itu harus ada disiapkan hunian. Dengan subsidi apapun harusnya ini mesti ada subsidi, ada insentif. Iya. Kalau nggak ada nggak kebantu. Sulit ya kalau misalkan nggak ada. Jadi memang ini tanggung jawabnya semata-mata bukan saya menyalahi pemerintah, tapi memang harus ada peran pemerintah di sana. Karena ketika terjadi market mechanism, harga semakin naik, ya nggak akan terjangkau. Milenial pun nggak akan terjangkau. Sebagian kecil milenial yang bisa beli. Iya. Malah sebetulnya dengan adanya baby boomers atau si Gen X itu masuk, itu menguntungkan si milenial dan Gen Z. Kalau orang tuanya ya kaya gitu kan, dia beli buat anaknya dulu, bagus dong. Dia siap-siap. Kayak saya nih, saya ada anak 3, saya siapin 3 minimal. Ya, bukan anak saya nanti mungkin nggak, saya takut nggak mampu secara ekonomi, enggak. Tapi minimal dari orang timur gitu kali kan ya. Minimal saya mesti sediain juga loh buat anak saya nih. Mau nanti sebagai dipakai atau enggak buat investasi mereka. Itu wise-nya kan seperti itu ya. Gitu kan. But these people hate that kind of person. Yang mungkin sebagian ya kan yang karena memang ekonomi segala macam. Tapi kan artinya dengan kita beli properti maupun siapapun pembelinya, saya nggak mikir, oh ini belinya kenapa Gen X, baby boom, enggak sih. Yang penting siapa yang beli properti itu menggerakkan ekonomi loh. Bayangkan kalau nggak ada yang beli properti gimana coba? Iya. Kan susah gitu kan. Karena properti itu kan memang domino efeknya banyak ya. Dari mulai perintilan-perintilannya itu kan untuk menjadi sebuah rumah. Betul, di lagi itu ada riset dari UI sama Kadin ya.
ada 182 industri terkait. Jadi ketika developer bangun rumah, itu ada 182 industri terkait, dan terhadap PDB kita itu 14-16%, itu cukup tinggi loh kontribusinya. Itu tinggi sekali sih. Coba bayangin ya, dari mulai konsultan, kemudian supplier-supplier, vendor-vendor, kemudian mulai nyetak printing atau banner segala macam, brosur ya kan, konsultan media sosial, digital marketing, sampai warteg itu tumbuh. Betul. Dan bayangkan apabila yang terjadi adalah penurunan daya beli, maka 182 sektor terkait juga akan sulit untuk survive. Oke. Tapi kalau misalkan melihat tantangan di sini, saya sih agak pragmatis ya melihatnya. Kayak misalkan gini, salah satu hal dari misalkan ketidakpastian ekonomi sekarang pasti ada yang diuntungkan begitu ya Pak ya, terutama dari segi sektor properti. Tadi yang dibilang ternyata market dari menengah ke atas itu sebenarnya gemuk gitu. Oke, mungkin bisa dibilang jenuh, berarti mungkin developer bisa mengambil market yang bawah begitu. Jadi sebenarnya segmen apa nih Pak yang lagi menjanjikan? Kalau ini kondisinya sebetulnya kalau kita bicara normal cycle gitu, menengah atas masih lebih enak karena untungnya buat developer bagus dan pasarnya masih enak. Tapi di saat tadi FOMO-nya udah habis gitu ya kan jenuh nih kan. Ketika jenuh itu kan artinya ada sedikit terdistract di menengah atas ini. Bukan nggak ada daya beli, tapi menahan. Berarti agak sedikit tertahan nih di menengah atas. Yang di menengah pasokannya terbatas. Pengembang harusnya kan melihat pasar ini sebagai market niche-nya. Celah pasarnya di sini loh, kosong nih kan, saya masuk ke sini. Tapi ketika masuk di sini, kondisi saat ini ekonominya masih lemah. Di menengah bawah ini bahkan terjadi penurunan. Ada berapa juta kaum menengah yang katanya turun kasta lagi jadi miskin gitu. Ini kan jadi waduh. Yang menengah bawah itu pun isunya PHK. Hati-hati juga nih sektor perbankan, kalau terjadi PHK seperti ini, artinya banyak kurang lebih 20-30% itu akan mempengaruhi yang PHK ini kan mungkin ada yang punya rumah. Iya dong. Kita nyari 10-20% itu masih aktif nyicil. Ketika PHK artinya ada kemungkinan NPL, kredit macet di bank. Ini bisa multiplier efeknya, hati-hati loh gitu maksudnya tuh. Ini saya bukan nakut-nakutin ya. Iya, tapi ini yang terjadi. Nah, ketika kita bicara ada hal-hal seperti ini harus diantisipasi pemerintah gitu loh. Gimana caranya? Pemerintah lebih powerful buat bisa menghandle ini gitu loh. Tapi artinya ada isu-isu yang mesti diperhatikan. Nah, kalau kondisi seperti itu yang membuat pasar sedikit tadi, pasar atas melambat, semua melambat. Menurun malah, bukan melambat lagi, agak turun nih. Jadi mudah-mudahan tadi itu nggak terlalu lama. Semester 2 harusnya sih kita lihat harusnya ada kan nggak mungkin ya kalau kita bicara kita udah kasih banyak, nggak saya aja asosiasi dari kami Indonesia Property World, asosiasi dari siapapun sebenarnya udah kasih menyuarakan itu usulan tuh ke pemerintah. Harusnya pemerintah dengar dong gitu ya. Bukan demi kebaikan kita semua loh. Kita bukan kritik yang jelek-jelekin, enggak. Kita kasih fakta. Pemerintah harusnya nangkap gitu loh. Ya tanggap dan antisipatif. Kalau memang semester 1 ini seperti itu terjadi, minimal semester 2 agak sedikit lebih baik lah. Oke, jadi kalau misalkan diprediksi akan membaik, ini kira-kira kapan semester Pak? Semester 2 ya? Semester 2 itu mungkin saya nggak yakin kalau mungkin di akhir 2025. Oke, jadi kuartal 4 kali ya. Kuartal 4 ya. Oke, berarti kalau kuartal 4 berarti sudah genap 1 tahun pemerintahan baru. Tapi kalau cepet-cepet sekarang harganya lagi bagus kan gitu. Iya benar juga Pak, sangat bagus. Kalau nunggu nanti kan masih pengembang paling jago lah, pelaku bisnis itu paling jago lah. Kita bilang gini ya, kalau di kalangan developer, kalangan konsultan, researcher kan kita selalu ketemu. Kita kan selalu tahu siklus propertinya. Kapan bagusnya, kapan bagusnya atau kapan kita mesti buy gitu kan. Nggak sama kayak saham persis, tapi artinya ada waktu-waktu yang menguntungkan ya, lebih menguntungkan. Kalau biasanya market itu taunya ketika pasar properti udah boom. Ya kan? Udah naik, semua baru bicara properti, beli yuk, ikutan beli. Itu harganya udah tinggi gitu. Jadi ingat kata Warren Buffett ya, be greedy when others fearful, be fearful when others semua greedy. Kayak gitu kan, gitu kan. Jadi kita ngambilnya di bawah dulu nih. Kalau di kalangan properti udah tahu nih, ini lagi jelek nih. Jelek itu bukan berarti jelek untuk konsumen, itu bagus sebetulnya. Iya betul. Karena harganya makin tertahan. Serok bawah. Ya. Masalahnya ini jadi pertanyaan kan, dananya mestinya ada gitu. Iya betul sekali. Tapi kalau misalkan nih ya Pak ya, mungkin
kaum menengah dan juga atas, let's say ya, mereka kan lebih menahan, bukan nggak ada Bukan uangnya ada uang, tapi ya. menahan gitu. Tapi mungkin ada juga yang melihat ini sebagai opportunity untuk membeli properti di tahun ini karena harganya juga lagi baik begitu ya Iya, Pak ya. iya. Mungkin ada nggak sih Pak mungkin tips yang diberikan untuk developer untuk apa ya, menggapai market yang ada sekarang gitu. Mungkin mereka menahan karena mungkin belum appetizing aja gitu. Kita bicara per segmen ya. Yap, Kalau di yap. atas itu tadi memang ada suatu waktu jenuh, dia akan tertahan. Ya. Masalahnya pengembang bukan nggak boleh masuk. Pengembang boleh masuk yang unit pasokannya itu yang supply-nya udah mulai terbatas. Ya. Tapi yang udah mulai melimpah di satu wilayah, itu jangan masuk lagi gitu. Karena lawannya itu pengembang besar juga, di sana juga pasokannya udah banyak supply-nya, mau masuk lagi melawan itu kayaknya jangan deh gitu. Oke. Ya kan? Memang sulit ya Pak ya untuk new entry bersaing kalau dengan menengah atas big itu fish. lebih ngelihat brand name-nya atau si developernya siapa gitu. Semakin namanya developer besar yang punya track record bagus, Ya. dia mungkin itu menjadi priority dibandingkan dia beli yang masih newcomer atau Ya. yang itulah. Dia belum terbukti kan, karena kan properti bukan kan apa ya, nilainya kan besar gitu Ya. kan. Dia nggak bisa main-main juga, dia ngeluarin uang berapa M gitu kan. Jadi itu brand tuh pengaruh. Nah kalau di dalam satu wilayah pasokan di pengembang itu masih banyak gitu, sedangkan pasarnya udah yang menengah atas udah mulai nggak masuk lagi, nggak terlalu banyak gitu, Yeah. meskipun nggak mesti ada uang, ya jangan dulu deh gitu kan. Tapi kayak lihat jangka ke depan, prospeknya ke depan harusnya masih di 500 sampai 2 M. Oh, oke. Ini yang saya lihat di beberapa lokasi, hampir di semua lokasi itu ada kekosongan supply. Apa kalau pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa Pak? Masih ya. 60% itu masih di Jabodebek, Banten. Jabodebek, bahkan 60 Jabodebek Banten ya. Jabodebek, Banten itu 68%. Oke, kalau Kalimantan Pak gimana Pak? Kalau Karena ada Kalimantan IKN. sebetulnya gini, Kalimantan itu kan ini kan kalau saya lihat nih pergerakannya itu sangat agak politis dikit ya, kita Iya, tahu betul, kan IKN betul. di sana kan. Bukan agak politis, memang politis, politis, karena ya. itu adalah ibu kota baru. Iya. Jadi kita kan ada survei juga data sekunder di Kalimantan. Ketika di semester 2 2024, ketika semua pasar di kota-kota besar lainnya mengalami sedikit perlambatan, di Kalimantan khususnya Balikpapan Samarinda deh ya. Itu malah relatif lebih agak peningkatan, beda. Itu kenapa? Karena ada isu IKN. Ada IKN lagi progres gede-gedean. Ya. Jadi kita ngelihat ini ternyata yang men-trigger properti di sana itu IKN. Ketika masuk 2025 pemerintahan baru, ada isu efisiensi anggaran segala macam, mulai terjadi pelemahan. Nah ini kan artinya kan secara politis kita mesti perhatikan juga di IKN gitu. Jadi tidak semata-mata itu market mechanism normal, tapi memang ada sentuhan-sentuhan politik yang bisa membuat itu naik atau turun nanti. Ini belum apa ya, bukan nggak stabil. Wait and see. Wait and see lah gitu ya. Wait and see, betul. Tapi sejauh ini Pak, kalau peran suku bunga menurut Pak Ali seperti Suku apa? bunga ya. Sekarang kan lagi adanya ketidakstabilan pasar gitu. Apakah ini akan mengurangi atau kriteria yang lebih meringankan untuk Aksesnya GPA? direndahin gitu. Banjir itu semata-mata bukan karena pengembang, tapi banyak pejabat yang menyalahkan itu ke pengembang. Ini bukan masalah bisa atau enggak gitu pemerintah tuh. Di Indonesia itu data perumahan tuh nggak ada. Banyak perumahan pengembang-pengembang ini kan berarti berjalan tanpa data dong.